Hai semuanya, pernahkah kamu merasa terjebak dalam siklus kebiasaan yang sulit dihilangkan? Mungkin kamu ingin bangun pagi setiap hari, tapi alarm selalu jadi musuh bebuyutan. Atau niat diet sudah bulat, tapi godaan makanan enak selalu lebih kuat. Ini bukan cuma kamu saja kok, hampir semua orang pasti pernah merasakan perjuangan ini. Kuncinya bukan cuma soal niat atau tekad baja, tapi lebih dalam lagi. Memahami bagaimana pola pikir kita bekerja dan bagaimana itu mempengaruhi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita bisa memahami akarnya, mengubah kebiasaan jadi jauh lebih mudah, bahkan terasa alami. Kita sering berpikir bahwa kebiasaan itu terbentuk karena kita melakukannya berulang kali. Memang benar, tapi ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di baliknya. Setiap kebiasaan, baik itu positif maupun negatif, berawal dari sebuah pemicu atau isyarat. Pemicu ini bisa macam-macam, mulai dari jam menunjukkan waktu tertentu, melihat sesuatu, mencium bau, hingga perasaan tertentu yang muncul di dalam diri kita. Setelah pemicu muncul, otak kita secara otomatis mengarahkan kita untuk melakukan tindakan tertentu yang seringkali merupakan respons yang sudah tertanam kuat. Nah, setelah tindakan itu dilakukan, kita akan mendapatkan hadiah atau reward. Hadiah ini bisa berupa kepuasan instan, perasaan nyaman, atau bahkan hilangnya rasa tidak nyaman. Siklus pemicu tindakan hadiah inilah yang membentuk dan memperkuat kebiasaan kita. Bayangkan saja, setiap kali kita merasa bosan, pemicu, kita langsung buka media sosial, tindakan, dan kita mendapatkan distraksi atau hiburan singkat, hadiah. Lama-lama, otak kita akan mengasosiasikan rasa bosan dengan keharusan membuka media sosial. Pola pikir di sini berperan sangat krusial karena pola pikir kitalah yang menentukan bagaimana kita menafsirkan pemicu, bagaimana kita memilih tindakan, dan bagaimana kita merasakan hadiah. Sederhananya, pola pikir adalah seperangkat keyakinan, asumsi, dan cara pandang yang kita miliki tentang diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Misalnya, kalau kamu punya pola pikir, aku ini memang pemalas, maka setiap kali ada pemicu untuk melakukan sesuatu yang produktif, otakmu akan cenderung mengarahkanmu ke tindakan yang mengkonfirmasi keyakinan tersebut. Sebaliknya, kalau kamu punya pola pikir, aku selalu bisa belajar dan berkembang, maka kamu akan lebih cenderung mencari solusi dan mengambil tindakan yang mendukung pertumbuhan. Jadi, sebelum kita berusaha keras mengubah tindakan, kita perlu melihat ke dalam diri dan memahami apa saja pola pikir yang sedang bekerja di balik layar. Salah satu pola pikir yang seringkali menghambat perubahan adalah pola pikir tetap, fixed mindset. Orang dengan pola pikir ini cenderung percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka itu sudah tetap, tidak bisa diubah. Kalau mereka gagal, mereka langsung menyerah karena merasa memang dasarnya aku tidak bisa. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan, cepat putus asa, dan merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Coba bayangkan, jika seseorang ingin mulai berolahraga, tapi punya pola pikir tetap bahwa dia bukan tipe orang yang sporty. Setiap kali dia merasa lelah atau kesulitan, dia akan langsung membenarkan diri untuk berhenti. Ini bukan soal kurangnya keinginan, tapi pola pikir yang membatasi tindakan. Kebalikannya adalah pola pikir berkembang, growth mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha dan dedikasi. Bagi mereka, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, tantangan adalah peluang untuk tumbuh, dan usaha adalah kunci keberhasilan. Kalau kamu punya pola pikir berkembang dan ingin mulai berolahraga, saat kamu merasa lelah, kamu akan melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan alasan untuk berhenti. Kamu akan mencari cara untuk meningkatkan diri, mungkin dengan istirahat sebentar, mengubah intensitas, atau mencari tahu teknik yang lebih baik. Perbedaan pola pikir ini sangat mendasar, tapi dampaknya luar biasa pada kemampuan kita untuk mengubah kebiasaan. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mulai mengubah pola pikir kita agar lebih mendukung kebiasaan positif? Langkah pertama adalah menyadari dan mengenali pola pikir yang ada. Coba luangkan waktu untuk merenung. Perhatikan pikiran-pikiran yang muncul saat kamu menghadapi tantangan atau saat kamu ingin mengubah sesuatu. Adakah pikiran yang meremehkan dirimu sendiri? Adakah keyakinan yang membatasi potensimu? Menulis jurnal bisa sangat membantu dalam proses ini. Tuliskan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu yakini tentang dirimu dan situasi yang kamu hadapi. Dengan menyadari, kita jadi punya kesempatan untuk memilih. Setelah menyadari, langkah selanjutnya adalah mempertanyakan pola pikir tersebut. Apakah keyakinan itu benar-benar valid?
Apakah ada bukti nyata yang mendukungnya? Seringkali, pola pikir negatif itu hanyalah asumsi yang sudah kita pegang sejak lama tanpa pernah kita uji kebenarannya. Misalnya kamu mungkin percaya, aku ini orangnya gampang panik. Coba pikirkan, apakah ada saat-saat di mana kamu tidak panik dalam situasi yang seharusnya memicu kepanikan? Mungkin kamu pernah berhasil menghadapi situasi sulit dengan tenang, tapi memori itu tertutup oleh keyakinan negatif yang lebih kuat. Dengan mempertanyakan, kita bisa mulai melihat celah dan ragu dalam pola pikir yang membatasi. Setelah mempertanyakan, kita bisa mencoba mengadopsi pola pikir yang baru dan lebih memberdayakan. Ini bukan berarti langsung bisa berubah total dalam semalam, tapi butuh proses dan latihan. Kalau sebelumnya kamu berpikir, aku tidak bisa, coba ganti dengan, aku akan mencoba dan belajar. Alih-alih, ini terlalu sulit, katakan pada dirimu, ini adalah tantangan yang bisa membuatku lebih kuat. Fokus pada proses daripada hasil. Setiap langkah kecil, setiap usaha adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Memberikan afirmasi positif pada diri sendiri juga bisa membantu menanamkan pola pikir ini baru. Ucapkan pada dirimu bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa belajar, dan bahwa kamu berhak mencapai tujuanmu. Selain itu, lingkungan juga punya peran besar dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan kita. Coba perhatikan, siapa saja orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka mendukung pertumbuhanmu atau justru menarikmu ke bawah? Lingkungan yang positif dan suportif bisa sangat membantu dalam proses perubahan. Carilah teman atau komunitas yang memiliki tujuan serupa, yang bisa saling menginspirasi dan memberikan dukungan. Begitu juga dengan informasi yang kamu konsumsi. Apakah kamu lebih sering membaca berita negatif atau inspirasi positif? Semua ini berpengaruh pada cara kita berpikir dan merasakan. Mengubah kebiasaan memang tidak instan, dan prosesnya bisa jadi naik turun. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita kembali ke kebiasaan lama. Ini wajar. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Ketika kamu tergelincir, jangan langsung menghakimi diri sendiri dengan pola pikir negatif. Justru, gunakan kesempatan itu untuk belajar. Apa yang memicu kembalinya kebiasaan lama? Apa yang bisa kamu lakukan berbeda di lain waktu? Dengan pola pikir berkembang, setiap kegagalan adalah umpan balik yang berharga, bukan tanda bahwa kamu tidak mampu. Pada akhirnya, mengubah kebiasaan itu bukan cuma soal disiplin, tapi lebih pada menyesuaikan peta internal kita. Pola pikir adalah peta itu. Kalau peta kita menunjukkan bahwa jalan menuju tujuan itu buntu atau terlalu sulit, maka kita akan kesulitan melangkah. Tapi kalau peta itu menunjukkan bahwa ada banyak jalan, ada alat bantu, dan ada kesempatan untuk belajar di setiap belokan, maka perjalanan akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Memahami dan secara sadar mengelola pola pikir adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri. Karena ini akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, dari kebiasaan kecil sehari-hari hingga tujuan besar dalam hidup. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan menelaah isi kepala kita, karena di sanalah perubahan sejati dimulai.